Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YAIN Tuban, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Asma Hidayatul Hasanah dalam acara Edu Podcast IAINU Tuban. Memperingati Hari Isra dan Mi'raj, di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan kita kupas secara tuntas bersama narasumber luar biasa kita, yakni Ibu Hajah Jauharatina Al-Fadilah LC-MAG. Selamat pagi Ibu Dila. Selamat pagi. Oke. Kalau di YAIN Tuban ini Ibu Dila kerap disapa dengan sapaan Ibu Dila, Bu ya. Oke. Dan sebelum beranjak ke sesi yang selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Hajah Jauharatina Al-Fadilah LC-MAG. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 30 Oktober 1990. Dan beliau menempuh pendidikan dasarnya di kota kelahirannya yakni Tuban. Sementara pendidikan menengah pertama dan juga menengah ke atasnya ditempuh di KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau biasa kita kenal sebagai Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri 1 di Mantingan dan ditempuh mulai pada tahun 2003 sampai dengan 2009. Nah, setelah itu beliau melanjutkan di ISID atau Institut Studi Islam Darussalam dengan mengambil jurusan Akidah dan Filsafat yang sekarang di ISID ini sudah berganti nama menjadi UNIDA. Kemudian Ibu Jauharatina Al-Fadilah ini hijrah ke Mesir. Beliau melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir dan mengambil jurusan Ushuluddin dengan konsentrasi akidah dan filsafat juga. Kemudian setelah hijrah di Mesir, beliau melanjutkan kembali pendidikannya pada program Pascasarjana atau S2 di UINSA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi filsafat agama juga, dan beliau menyelesaikannya pada tahun 2018 ya Bu ya. Dan sekarang Ibu Jauharatina Al-Fadilah mengabdikan dirinya di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama sebagai dosen di program studi manajemen dakwah. Baik, sebelum itu sudah kita singgung di pembahasan pertama tadi bahwasanya di segmen kali ini kita akan membahas terkait Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelumnya Bu Dila bisa dijelaskan kepada para pendengar apa itu peristiwa Isra Mi'raj dan apa makna pentingnya dalam agama Islam. Silahkan Bu Dila. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi sebenarnya di sini peristiwa Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang luar biasa ya dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kilas balik Isra Mi'raj itu tidak kok tiba-tiba atau ujuk-ujuk atau kebetulan Rasulullah itu merasakan Isra Mi'raj. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW jauh sebelum itu Rasulullah merasakan banyak kepedihan di tahun itu. Nah, jadi ada 3 kepedihan. Yang pertama ketika Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian dilanjutkan oleh meninggalnya paman Rasulullah, paman yang selalu mendukung Rasulullah dalam berdakwah yaitu Abu Thalib. Dan kemudian saat itu Rasulullah merasakan kesedihan yang amat dalam ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif. Jadi sekilas kita perlu tahu, jadi kota Taif itu adalah sebuah kota di mana penduduknya itu mayoritas adalah orang-orang kaya. Jadi kalau kemarin kita tahu ya ada Los Angeles yang kemarin kebakaran adalah kota di mana kota di mana di situ ada para artis, para tokoh-tokoh terkemuka Amerika ya. Nah, kota Taif itu sama seperti Los Angeles. Jadi kota Taif itu adalah kota di mana di situ masyarakatnya adalah masyarakat orang-orang kaya, tokoh-tokoh Arab terkenal itu tinggal di kota Taif.
Karena mereka itu merasa kaya, maka mereka akhirnya sombong. Jadi ketika Rasulullah datang untuk mendakwahi mereka, bahkan mereka tidak mengiyakan dakwah tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya jarak antara kota Makkah ke kota Taif itu cukup jauh, sekitar 60 mil. Jadi 60 mil itu kalau kilometer sekitar 100 kilometer. Nah saat itu Rasulullah melewati itu dengan berjalan kaki, nggak bisa kita bayangkan ya. Kalau sekarang kita 100 km itu pasti naik mobil itu aja udah capek. Nah, kalau zaman dahulu Rasulullah bahkan tidak mengendarai unta. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengendarai unta, takutnya nanti orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah merasa bahwasanya oh Rasulullah telah kabur dari Mekah seperti itu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, akhirnya Rasulullah berjalan kaki bersama sahabat Zaid ibnu Harisah menuju Taif. Setelah 15 hari perjalanan, akhirnya Rasulullah sampai di kota Taif dan kemudian Rasulullah berusaha berdakwah di sana, tapi ujung-ujungnya, nah boomnya itu ada di hari ke-15, hari terakhir Rasulullah berada di kota Taif. Jadi ketika hari ke-15 itu orang-orang atau masyarakat kota Taif, yaitu kaum Sakif saat itu mereka menyuruh budak-budak mereka untuk mengejek, melempari Rasulullah dengan batu agar Rasulullah segera pergi dari kota Taif, seperti itu. Nah, akhirnya dari situ Rasulullah kemudian sampai terlempar batu dan berdarah pelipisnya, sampai kakinya itu mengeluarkan darah yang amat dahsyat ya, seperti itu. Sampai saat itu sahabat Zaid ibnu Harisah sudah berusaha untuk melindungi Rasulullah. Tapi karena saking banyaknya lemparan batu itu akhirnya tetap mengenai diri Rasulullah. Nah, akhirnya bercucuran darahlah Rasulullah dari pelipisnya hingga jatuh ke kakinya. Sampai saat itulah Rasulullah akhirnya bersama sahabat keluar meninggalkan kota Taif. Beberapa langkah kemudian akhirnya Rasulullah beristirahat, kemudian Rasulullah berhenti di bawah sebuah pohon dan Rasulullah mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati." Jadi Rasulullah itu ketika sudah sangat-sangat sedih, niatnya bagus ya, niatnya baik, pengen berdakwah, malah bukan hanya ditolak dakwahnya, tapi dilempari batu. Nah, dilempari batu, dicaci, dicemooh, dicaci maki, masya Allah, dihina yang subhanallah dahsyat, itu sangat menyakitkan ya. Kalau kita nggak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di posisi Rasulullah. Kita aja biasanya dihina orang aja udah sakit hati. Sebel gitu kan ya. Nah, ini Rasulullah nggak cuma dihina, tapi juga dilempari batu seperti itu. Jadi saat itu Rasulullah berhenti, kemudian mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu bahwasanya sungguh lemah diri aku ini. Jadi Rasulullah itu yang ngadu bukan kok, ya Allah, gimana sih kamu harus membalas perlakuan orang Taif, bukan. Tapi Rasulullah hanya mengadu kelemahan dirinya. Bahwasanya ya Allah, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Sesungguhnya hambamu ini sungguh lemah dalam menjalankan tugasmu ya Allah, seperti itu. Akhirnya sampai setelah itu Allah mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seketika itu juga Allah memerintahkan dua malaikat Jabal. Nama Jabal itu adalah gunung, berarti berarti saat itu juga Allah memerintahkan dua malaikat gunung untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada dua malaikat Jabal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah Malaikatul Jabal yang disuruh oleh Allah untuk menghadap ke panjenengan ya Rasulullah." Seperti itu. Terus kemudian Malaikatul Jabal berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku angkat dua gunung ini untuk meniadakan kaum Sakif yang berada di Taif karena mereka sudah melukaimu ya Rasulullah." Saking malaikat-malaikat mereka itu juga tidak tega melihat Rasulullah yang sudah tersakiti sedemikian rupa seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma inni arju an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi Rasulullah tidak dengan semena-mena. Ya udah sih, kalau misalnya kita ya udah disakiti, kemudian kita dihina,
dilempari batu. Pasti ketika kita mampu, ada orang yang mendukung kita nih ya. Kita mampu untuk membalas hal tersebut. Kalau kita kan mestinya, kalau orang pada umumnya itu ya, mesti langsung ya udahlah, gimana mereka juga udah nyakitin aku gitu. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah nggak seperti kita masalahnya. Nah, karena Rasulullah itu masih memperdulikan mereka. Ketika ada kesempatan, sebenarnya Rasulullah mampu untuk membalas, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah justru mendoakan mereka. Dan Rasulullah berkata, Allahumma inni araju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya Allah, sesungguhnya aku berharap bahwa dari keturunan mereka pasti akan ada yang menyembahmu, ya Allah. Jadi sebegitu hebat kebaikan Rasulullah, ketika Rasulullah disakiti, beliau tidak membalasnya meskipun sebenarnya beliau mampu untuk membalasnya. Namun Rasulullah memilih untuk mendoakan kebaikan untuk para kaum Sakif yang tinggal di kota Thaif saat itu. Seperti itu. Jadi setelah melaksanakan atau setelah mengalami, ya bisa dikatakan Rasulullah mengalami kepedihan yang amat dalam, namanya ditinggal istri, kemudian ditinggal paman yang benar-benar sangat mendukung beliau dari awal dakwahnya, kemudian berdakwah di kota Thaif yang sangat menyedihkan seperti itu. Tidak diterima. Akhirnya Allah memberi kegembiraan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj seperti itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sendiri namanya Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Namanya Subhanalladzi berarti Allah. Namanya Subhanalladzi, Allah yang memperjalankan hambanya, memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lailan. Berarti ketika malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram, ya saat itu masjidil haram itu berarti ada di kota Makkah, ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Nah, di Palestina seperti itu. Berarti secara akal, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat tidak rasional. Namun ketika kita memiliki iman dan keyakinan bahwasanya itu benar, maka itu bisa dinalar dan diterima oleh akal kita seperti itu. Jadi saat itu Rasulullah sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, utitul buraq gitu. Jadi kata Rasulullah, saat itu aku didatangkan oleh Allah sebuah kendaraan, dia berbentuk hewan, yang mana kenapa Rasulullah itu mengatakan dan menyebutnya dengan istilah buraq, karena buraq itu artinya dari kata barkun atau cahaya. Jadi kendaraan itu yang diberikan Allah untuk ditunggangi Rasulullah itu memiliki kecepatan secepat cahaya. Jadi kalau biasanya kita itu hujan, nah itu ada petir sama ada kilat. Nah itu kan biasanya datang kilat dulu tuh Mbak ya. Baru ada petirnya, baru suaranya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kedatangan cahaya dan suara itu dalam waktu yang sama. Tapi karena cahaya itu memiliki kecepatan yang luar biasa, makanya yang kelihatan itu cahayanya dulu, baru suaranya kayak gitu. Nah, balik lagi ke buraq tadi. Karena kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ini memiliki kecepatan secepat kilat, maka Rasulullah menyebutnya dengan nama buraq seperti itu. Nah, saat itu Rasulullah menaiki buraq, kemudian berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, kemudian ke Masjidil Haram yang berada di Palestina. Seperti itu. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan Mi'raj, sebelumnya itu Rasulullah sempat di Masjidil Aqsa dikisahkan bahwasanya beliau itu melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan atau mendirikan sholat 2 rakaat, kemudian beliau melihat ke belakangnya. Ketika menengok ke belakang, ternyata di situ ada Nabi Adam, di situ ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa mengikuti beliau, menjadi makmum beliau sholat. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasanya derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ada di atas jauh daripada nabi-nabi yang lainnya seperti itu. Jadi meskipun Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir, namun derajatnya tidak kalah penting dan bahkan Rasulullah adalah imam dari nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Nah, biasa.
Kemudian setelah tadi ya sudah sholat 2 rakaat, akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'raj. Nah, kalau Isra itu dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ke kota Palestina, ke Masjidil Aqsa, seperti itu. Jadi kalau Mi'raj itu adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, selama perjalanan Mi'raj ini Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bisa dikatakan ya tour guide-nya lah, biar nggak nyasar, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi ada ditemani sama malaikat Jibril. Kemudian sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka, seperti itu. Bahkan di situ Rasulullah menemui sebuah telaga yang sangat indah, yang mana telaga itu dirasakan oleh Rasulullah memiliki air yang sangat lezat, airnya menyegarkan, manis, semanis madu, lebih manis daripada madu. Jadi kalau semua madu itu kan kita bahasakan di dunia ini adalah rasa manis yang bukan cuma memberikan manis, tapi dia juga memberikan manfaat, ya, seperti itu. Benar, kan banyak manfaatnya juga. Nah, di situ telaga itu selain dia memiliki rasa yang sangat manis, dia juga memberikan aroma yang sangat harum, seperti itu. Jadi sangat tenang. Sampai Rasulullah di situ dia bertanya-tanya beliau, ya Jibril, gitu. Ini Allah menciptakan telaga ini untuk siapa ya Jibril, kayak gitu. Terus akhirnya malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, telaga ini diciptakan Allah untuk manusia-manusia yang bersalawat untukmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita bersalawat, sebenarnya Allah sudah menyediakan tempat khusus, bahkan telaga khusus untuk kita para umat Nabi Muhammad SAW yang bersalawat atasnya, seperti itu. Akhirnya kemudian Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Sampai di situ Rasulullah sampai pada sebuah tempat yang mana Jibril tidak lagi mampu untuk menemani Rasulullah. Jadi malaikat Jibril saat itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu makomnya sampai sini aja ya Rasulullah, ngapunten, jadi saya nggak bisa menemani jenengan untuk naik ke atas, kayak gitu. Jadi Jibril pun nggak mampu. Jadi walaupun malaikat itu ada batasannya, tidak semua makhluk Allah itu bisa menemui Allah secara langsung, bisa dikatakan seperti itu. Jadi saat itu sebenarnya Rasulullah juga agak takut ya, bukan gimana rasanya, kan waktu itu juga sesuatu yang luar biasa dan itu benar-benar nyata, dan itu jasad dan fisiknya di situ, bukan hanya mimpi atau bukan hanya jiwanya aja. Jadi saat itu Rasulullah sempat memohon kepada malaikat Jibril, ya Jibril tolong temani aku, kayak gitu. Nah, ketika Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril seperti itu, akhirnya malaikat Jibril berusaha untuk menemani Rasulullah, tapi dikisahkan dalam sebuah hadis bahwasanya ternyata saat itu malaikat Jibril sampai pingsan karena tidak mampu untuk menembus batasan tersebut. Seperti itu. Akhirnya mau nggak mau Rasulullah naik dan bertemu dengan Allah tanpa malaikat Jibril, kayak gitu. Nah, disitulah kemudian Allah bertemu dengan Rasulullah secara langsung dan Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu dan melihat Allah, maka beliau mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan dan kehormatan hanyalah milikmu ya Allah. Jadi saking Rasulullah itu takjub ya melihat Allah dan mengatakan semua kebaikan dan kehormatan hanyalah milikmu ya Allah. Dan mendengar salam dari Rasulullah, kemudian Allah menjawabnya dengan berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kita tahu itu kita selalu sebutkan dalam setiap sholat kita ya. Nah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat seluruh kehormatan dan keselamatan, seperti itu. Nah, tapi Nabi Muhammad ini hebatnya lagi, karena Nabi Muhammad itu bukan manusia yang egois. Jadi ketika Allah berkata bahwasanya Allah itu memberikan seluruh kehormatan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad berkata, ya Allah, jangan berikan kehormatan ini hanya untukku. Tapi beliau berkata, Assalamu alayka
wa ala ibadillahis sholihin. Jadi berikanlah, tolong ya Allah, berikanlah status selamat dan kehormatan itu tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk milik siapa saja yang soleh. Yang soleh itu yang sebenarnya sesuai dengan makom mereka masing-masing. Jadi soleh itu kalau manusia itu pasti ada makomnya, kalau jin juga ada makomnya, bahkan malaikat pun ada makomnya seperti itu. Masya Allah. Dan ketika malaikat melihat jawaban Rasulullah yang seperti itu, yang luar biasa, yang memperdulikan makhluk Allah yang lainnya, kemudian langsung seketika itu para malaikat berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Nah akhirnya setelah itu dapatlah Rasulullah perintah sholat sebanyak 50 kali. Nah, seperti itu. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali, itu Rasulullah ya awalnya mengiyakan. Tapi kemudian ketika Rasulullah turun dari tempat bertemunya Allah dan Rasulullah tadi, kemudian beliau bertemu dengan para nabi dan rasul. Jadi di situ kemudian siapa itu namanya? Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jenengan iku ada jauh-jauh ya dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah itu diomongin apa sama Allah. Nah, jadi salah satu keistimewaan Nabi Musa itu orangnya dia suka kepo, suka komplain, tapi komplain juga dalam kebaikan seperti itu. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya seperti itu dan akhirnya Rasulullah menjawab perintah sholat 50 kali dalam satu hari seperti itu. Kemudian Nabi Musa komplain. Padahal di situ ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa, semua Nabi ada di situ. Tapi mereka nggak ada yang komplain. Nah, karena kan namanya umat Islam itu sebenarnya diam dalam kebaikan itu boleh ya, tapi komplain dalam kebaikan juga boleh. Nah, itu. Nah, ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi saat itu yang komplain cuma Nabi Musa. Nabi Musa bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu loh, umatku. Umatnya Nabi Musa itu kan Bani Israel. Bani Israel itu terkenal sangat kuat, sangat gagah, sangat tampan. Nah, dia bilang, Rasulullah, ya Muhammad, umat saya aja gak akan mampu untuk sholat 50 kali, apalagi umatmu Rasulullah. Jadi sebenarnya awal mula Nabi Musa itu komplain kepada Rasulullah itu ya bukan kok semena-mena, memang maksudnya kasihan sama kita nih umatnya Rasulullah ya, bukan. Cuman dari awal sebenarnya Nabi Musa kan juga agak ini juga ya, dia merasa bahwasanya beliau itu adalah Nabi yang punya umat yang sangat pandai, sangat kuat, sangat tampan seperti itu. Jadi sampai sekarang makanya kalau kita tahu Israel itu kuat ya karena memang dari dulu sudah seperti itu. Nah, diciptakan Allah itu jadi salah satu doa dari Nabi Musa sendiri seperti itu. Nah, ketika itu kemudian akhirnya Nabi Musa bilang sama Rasulullah, bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad coba kamu minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke atas minta keringanan. Terus kemudian sama Allah dipotong lah, didiskon lah. Ya udah dipotong 5 jadi 45. Kemudian dia balik lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Dapat berapa Muhammad? 45. Dikompres lagi. Berat itu. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi sampai 9 kali, Mbak. Sampai 9 kali akhirnya jadilah hanya cuman 5 rakaat itu. 5 waktu. Nah, jadi sampai 5 waktu itu. Akhirnya setelah 5 waktu itu akhirnya Rasulullah kembali dan itulah yang kita tahu dengan peristiwa yang luar biasa yang disebut Isra dan Mi'raj seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sangat terbawa suasana karena Ibu Dila di sini cara menyampaikannya pun dengan sangat emosional ya teman-teman. Seperti itu ya Bu Dila ya. Nabi Muhammad telah melewati masa-masa yang sangat berat, kemudian melakukan perjalanan yang sangat panjang. Nah, tak terkecuali juga Nabi Muhammad mungkin sudah melewati peristiwa-peristiwa yang sangat banyak juga ya Bu Dila. Nah, mungkin apa keistimewaan Isra dan Mi'raj ini dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang telah dialami Nabi Muhammad sebelum-sebelumnya?
Oh iya, kalau kita bertanya ya, misalnya ada pertanyaan tentang apa sih keistimewaan peristiwa Isra Mi'raj, yang sangat istimewa. Kenapa? Karena sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan fisik dan spiritual yang sangat unik. Kenapa? Karena di situ tadi sudah saya ulas sekilas ya, karena di situ Rasulullah benar-benar melaksanakan perjalanan yang bahkan menempuh ruang dan waktu. Iya. Jadi dimensi kita itu kan di dunia itu punya dimensi yang berbeda dengan dunianya malaikat, dengan jin yang sesama ciptaan Allah. Jadi kita kan kalau dalam Islam kita memang wajib untuk kita percaya bahwasanya Allah itu menciptakan makhluknya nggak cuma manusia, tapi ada juga jin, ada juga malaikat, bahkan setan seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya setiap ciptaan Allah itu punya dimensi yang berbeda, Mbak. Jadi dimensi manusia itu berbeda, apalagi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari dimensi manusia di dunia ini kemudian ke dimensi para malaikat, bahkan sampai ke Allah, bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, ini juga sudah sesuatu yang luar biasa yang bahkan memang bisa dikatakan susah untuk diterima akal dan rasio. Nah, hanya bisa diterima dengan keyakinan kita bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim, maka kita harus yakin bahwasanya hal yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Jadi saat itu pun ketika Rasulullah telah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Jadi nggak semua sahabat langsung percaya, karena memang tidak masuk akal, ya, tidak rasional sekali. Bagaimana manusia itu bisa berpindah dari dunia sampai bertemu Allah? Padahal Nabi Musa aja yang dikatakan kalimullah bisa berdiskusi dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah ya. Itu aja dikatakan bahwasanya akhirnya beliau nggak bisa melihat Allah secara langsung karena ada tabir seperti itu. Karena Allah tidak bisa dilihat di bumi, karena bumi ini tidak akan mampu seperti itu. Nah akhirnya tapi saat itu Rasulullah benar-benar bertemu dengan Allah dan melihat Allah dengan posisi yaqdhah, dengan posisi tidak sedang tidur atau tidak dalam mimpi atau tidak hanya jiwanya saja, tapi roh dan jasad seperti itu. Nah akhirnya namun saat itu di antara sahabat yang langsung mempercayai dan meyakini kebenaran cerita dari Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu sahabat Abu Bakar itu benar-benar langsung mempercayai bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah itu benar-benar seperti itu. Nah, itu kan cara Nabi Muhammad memberikan pengertian kepada sahabat-sahabatnya. Nah, mungkin untuk kaum Quraisy atau yang lainnya, bagaimana Rasulullah meyakinkan kepada mereka, Bu Dila? Untuk bagaimana Rasulullah itu bisa meyakinkan kepada kaumnya, nah itu kan pasti butuh waktu, perlahan. Nah dengan ketika sahabat Abu Bakar mulai percaya, akhirnya umat Islam saat itu juga mulai percaya. Ini memang benar adanya seperti itu. Akhirnya semua umat Islam saat itu bisa percaya dan yakin akan kebenaran cerita dari Rasulullah SAW. Nah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj ini mungkin apa sih Bu yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu melakukan perjalanan yang memang tidak mudah ya Bu ya? Iya benar sekali. Nah di situ kalau dikatakan pelajaran apa yang bisa kita petik sangat banyak sekali Mbak. Dari awal itu bisa kita tahu bahwasanya sebelum Rasulullah itu Mi'raj, jadi ketika beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ Rasulullah mengimami banyak nabi sebelumnya, berarti di situ kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang paling istimewa. Karena Rasulullah mengimami nabi-nabi sebelumnya, padahal Rasulullah adalah nabi yang paling muda, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di situ kita bisa tahu bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu perintah sholat. Nah di situ kita tahu bahwasanya untuk memberikan perintah sholat saja Allah itu langsung menaikkan Rasulullah ke derajat yang paling tinggi. Allah langsung memanggil Rasulullah sampai Rasulullah itu benar-benar naik ke atas seperti itu, bertemu dengan Allah secara langsung. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran ya untuk kita nih sebagai umatnya, ketika kita sholat ya harusnya kita jadi segini. Sebenarnya
setiap umat Nabi itu melaksanakan sholat. Tapi hanya sholatnya umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sangat sempurna. Kenapa? Karena dalam setiap gerakan sholat itu merupakan gerakan ibadah-ibadah dari para malaikat. Jadi malaikat itu ada yang ibadahnya cuma ruku aja, ada yang ibadahnya cuma sujud aja, ada yang ibadahnya cuma berdiri aja. Nah, semua itu dirangkum. Jadi satu dalam gerakan sholatnya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari situ juga bisa kita lihat bahwasanya ketika umat Islam itu melaksanakan sholat, maka Allah aja nih memberikan perintah sholat itu dengan menaikkan Rasulullah. Maka ketika kita menjalankan sholat dari perintah yang diberikan Allah langsung di atas, itu maka kita akan dinaikkan derajat kita setinggi ketika Rasulullah dinaikkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya nih sekarang banyak umat Islam yang kadang cuma Islam KTP, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Padahal ketika kita itu Muslim, kita nggak hanya Muslim, ketika kita sholat, Allah itu otomatis akan menaikkan derajat kita. Bahkan misalnya nih kita, misalnya ada yang bilang, saya itu udah sholat tiap hari, sehari 5 waktu, tapi kok masih kayak gini-gini aja. Kayak gitu. Nah, itu perlu kita kita introspeksi lagi. Jadi sebenarnya Allah itu menaikkan derajat kita ketika sholat itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat seperti itu. Bahkan ketika misalnya nih manusia itu benar-benar sholatnya itu nggak cuma asal menghilangkan kewajiban atau melunturkan kewajiban ya kayak gitu. Tapi misalnya seorang muslim dia sholat benar-benar berusaha untuk khusyuk, untuk sholat yang sebaik mungkin, maka otomatis kita itu akan merasa dipandang, dilihat selalu oleh Allah. Jadi ketika kita mau melakukan dosa atau maksiat itu akan diingatkan sama Allah. Kenapa? Karena sholat itu adalah waktu di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Makanya ada yang bilang ketika kamu sholat, bayangkanlah fa'innahu taroka. Sesungguhnya kamu sedang melihat sama Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaroka. Jadi kalau sholat itu anggaplah kamu tuh benar-benar melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat Allah tuh ketika sholat, yakinlah bahwasanya Allah tuh pasti melihat kamu ketika kamu sedang sholat. Seperti itu. Oke, nah mungkin ini karena tadi sempat menyinggung, jadi saya juga merasa kalau saya ini juga termasuk anak muda yang kadang kalau sholat itu harus diuper-uper dulu, Bu Dila. Mungkin Ibu Dila mau menyampaikan pesan kepada para pendengar dalam memperingati Isra dan Mi'raj ini, khususnya untuk kaum muda agar tidak lalai dalam sholatnya, Ibu. Nah, benar. Jadi yang paling tepat ya untuk pesan ketika kita telah membahas tentang Isra Mi'raj ini, yang terpenting yaitu bagaimana kita sebagai umat muslim kita bisa menjaga dan menghidupkan sholat kita. Karena di situ dari perintah sholat aja kita sudah tahu bahwasanya Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umatnya ketika kita mau mendirikan sholat dengan sebaik mungkin, dengan sekhusyuk mungkin, maka Allah akan meninggikan derajat kita seperti itu. Bahkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Nah selain itu kita juga harus menjadikan sholat sebagai prioritas hidup. Jadi nggak hanya sebagai rutinitas menggugurkan kewajiban. Seperti itu, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana sholat itu benar-benar kita lakukan karena kita pengen dekat sama Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, betul. Jadi dengan peringatan Isra Mi'raj ini sebenarnya bukan hanya mengenang perjalanan Nabi Muhammad SAW, tapi juga sebagai momen refleksi untuk memperbaiki diri. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki diri, memperkuat keimanan kita, melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik mungkin, memperbaiki sholat kita yang sebelumnya sholatnya masih bolong-bolong, sekarang dimulai dilengkapi. Kalau misalnya sebelumnya sholatnya sudah lengkap nih, berarti sekarang mulai ditambah dengan sholat sunnah misalnya. Atau sebelumnya misalnya sholatnya itu udah lengkap, cuman kayaknya yang penting aku sholat sih udah nggak punya kewajiban sholat. Nah itu sekarang ditambahkan dengan kekhusyukan seperti itu. Jadi dengan kita
membahas tentang Isra Mi'raj ini, saya harap ya bisa menjadi semangat Isra Mi'raj ini bisa menjadi pendorong untuk terus menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, satu lagi Bu Dila ya. Karena ini pertanyaan yang mungkin sering sekali dilontarkan ke saya, karena saya sebagai mahasiswa YAIN Tuban dan juga menempuh pendidikan di program studi pendidikan agama Islam. Nah, sering sekali teman saya itu bilang kalau misalkan ini ada kita lapar, terus tiba-tiba sudah terdengar azan. Nah, lebih baiknya kita segera menunaikan sholat ini atau kita makan dulu Bu Dila. Soalnya kalau kita menunaikan sholat dulu, kalau kata teman-teman Allahu Akbar, kita ingat makan Bu Dila. Nah, betul. Ya. Nah, jadi lebih baiknya seperti gimana? itu. Jadi sebenarnya mendahulukan sholat itu baik, tapi ketika kita sholat tapi kita mikirnya yang lain itu juga tidak baik ya. Jadi lebih baik kalau misalnya baru azan, bahkan waktu juga masih panjang, bolehlah kita makan dulu. Nanti setelah makan kita berusaha mengkhusyukkan sholat kita. Jadi ketika sholat itu nggak terganggu pengen makan atau lapar atau kebayang-bayang misalnya ketika kita baca doa sholat tapi kemudian kebayang makanan kayak gitu kan juga justru malah akan menghilangkan kehusyukan dalam sholat itu sendiri, akan menghilangkan makna dari sholat itu sendiri. Seperti itu. Sudah terjawab ya guys. Oke, dan dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang seperti sudah dijabarkan oleh narasumber kita yaitu Ibu Jawharatin Al-Fadilah ini mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana pentingnya kita untuk mematuhi perintah Allah dan tetap menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah sholat, dan juga pesan untuk anak-anak muda jangan lalai dalam sholatnya. Seperti itu ya Bu Dila. Iya, benar. Ya, karena sholat ini merupakan sebuah atau bisa dikatakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat manusia, karena dalam sholat ini kita bisa langsung berinteraksi dengan Allah seperti itu ya Bu Dila ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jawharatin Al-Fadilah karena sudah menjabarkan dengan secara detail bagaimana makna dari Isra Mi'raj itu sendiri. Dan cukup sekian dari saya, Asmaidatul Hasanah, pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.